Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidni Al-Aula, mahasiswa PAI semester 3, mempunyai tugas yang berjudul Sejarah Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah PSI, Pengantar Studi Islam Dosen Pengampu Bapak Salam SSI MPD. Pada video kali ini kita akan menelusuri jejak sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Bagaimana pendidikan Islam mulai berkembang, mengalami perubahan hingga bentuknya yang kita kenal sekarang. Segala fakta diambil dari buku dan penelitian ilmiah agar akurat. Bagian 1. Masa awal, masuk dan awal penyebaran Islam. Pertama, awal masuknya Islam ke Nusantara. Pendidikan Islam di Indonesia bermula seiring dengan penyebaran Islam itu sendiri. Ulama dan pendakwah yang datang membawa agama ikut mendirikan kegiatan pendidikan informal, mengajarkan Al-Quran, doa, dan tata cara ibadah di rumah ulama, surau, masjid, langgar. Sistem halaqah adalah metode utama tempat di mana guru dan murid berkumpul dalam kelompok kecil untuk belajar secara langsung. 2. Perkembangan lembaga pendidikan Islam dalam kerajaan Islam Nusantara. Seiring berkembangnya kerajaan Islam di Nusantara, misalnya Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Goa, Banjar, Kutai, dan seterusnya, para sultan memberikan perhatian resmi terhadap pendidikan Islam. Lembaga-lembaga seperti pesantren, madrasah, serta institusi pendidikan keagamaan yang berjalan di masjid atau istana berkembang. Ciri khas pada masa kerajaan ini, selain pengajaran agama, juga pembentukan karakter dan nilai-nilai moral Islam sebagai bagian dari legitimasi kekuasaan. Bagian kedua, masa penjajahan dan modernisasi. 3. Era kolonial Belanda. Ketika pemerintahan kolonial Belanda semakin menguat, sistem pendidikan Eropa mulai diperkenalkan. Namun, pendidikan Islam tetap bertahan melalui pesantren dan madrasah sebagai alternatif, dan juga sebagai sarana mempertahankan identitas budaya dan agama umat Islam. Pengaruh kolonial menyebabkan benturan antara metode tradisional dan kebutuhan akan ilmu umum supaya umat Islam juga bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. 4. Reformasi pendidikan Islam dan pemodernan pesantren. Setelah era akhir kolonial dan terutama pasca kemerdekaan, terjadi dorongan untuk memperbaharui kurikulum, metode pengajaran, dan kelembagaan pendidikan Islam. Tokoh-tokoh intelektual Islam seperti Bapak Azumardi Azra memainkan peran penting dalam pemikiran untuk menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum, membentuk lembaga Islam tinggi yang modern, seperti IAIN yang kemudian menjadi UIN, Universitas Islam, serta memperluas madrasah dan sekolah Islam agar mampu bersaing dan relevan. Bagian 3. Masa kemerdekaan hingga kontemporer. 5. Setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan berdirinya Republik Indonesia, pendidikan Islam mendapatkan ruang regulasi lebih formal. Pemerintah mulai memasukkan madrasah dalam sistem pendidikan nasional, regulasi dan akreditasi dilakukan, serta lembaga keagamaan lebih diorganisir. 6. Era reformasi dan tuntutan global. Di era modern dan globalisasi, tantangan baru muncul. Bagaimana mendidik generasi Islam yang berkarakter dan religius namun juga modern, berpengetahuan umum, dan siap menghadapi kompetisi global. Dengan teknologi informasi, komunikasi, dan mobilitas internasional, banyak lembaga Islam memperbaharui kurikulum menggunakan metode pengajaran baru dan memperluas akses pendidikan Islam ke seluruh lapisan masyarakat. Pemikiran tentang pendidikan Islam moderat dan inklusif semakin diangkat. Bagian 4. Tokoh dan pemikiran penting.
7. Pemikiran Bapak Azumardi Azra. Bapak Azra menekankan bahwa pendidikan Islam tidak hanya harus mempertahankan tradisi, tapi juga harus melakukan modernisasi. Ia mengusulkan integrasi ilmu agama dan ilmu umum untuk membentuk lulusan tidak hanya alim, tetapi juga berkompeten dalam konteks dunia modern. Gagasan transformasi institusi pendidikan Islam, contohnya IAIN menjadi universitas negeri, adalah bagian dari upaya modernisasi kelembagaan. 8. Lembaga-lembaga kunci, pesantren, madrasah, sekolah Islam, perguruan tinggi Islam. Pesantren tetap menjadi lembaga tradisional yang inti tinggal di asrama, pengajaran agama intensif guru ulama. Madrasah muncul sebagai lembaga formal di masa kolonial dan berkembang setelah kemerdekaan dengan kombinasi antara pelajaran agama dan umum. Universitas Islam Negeri atau disingkat dengan UIN dan perguruan tinggi Islam swasta semakin penting dalam menyediakan pendidikan tinggi Islam dan penelitian Islam. Mungkin itu adalah sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia adalah perjalanan panjang dari pengajaran informasi dalam rumah-rumah dan masjid, melalui lembaga kerajaan masa penjajahan hingga institusi formal di era kemerdekaan dan modern. Di setiap fase, pendidikan Islam tidak hanya sebagai sarana belajar agama, tetapi juga sebagai alat pembentukan karakter, kebudayaan, dan identitas umat. Harapan kita supaya dari sejarah ini bisa diambil pelajaran. Pentingnya keseimbangan antara ilmu, agama, dan ilmu umum. Perlunya adaptasi metode pendidikan terhadap zaman tanpa kehilangan akar tradisi. Bagaimana lembaga Islam dapat terus menjadi penopang moral dan spiritual bangsa. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kamu suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.